Ya, baik anak-anak, kalau kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ibu, Oke, silakan. Tersita. baiknya kita berdoa dalam nama Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat kami sehingga kami dapat ditemukan di tempat ini untuk kembali belajar agama. Tuhan, kiranya telah melakukan Ya, baik anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Ya. Sekarang kita masuk ke minggu ketiga. Ya. Apakah masih ingat dengan materi minggu kemarin? Masih. Apa materi kemarin? Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Oh, kita masuk ke materi bagian C, ya, bagian C, yaitu tentang ya, bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Ya, materi kita tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Sekarang sudah siap semua. Di sini ada beberapa pertanyaan, ya, ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita perlu bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini? Lalu yang kedua, apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan sikap kritis? Baik, sekarang kita bisa lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, dengan tema bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Siapa yang mau membaca tujuan pembelajaran? Silakan. Hai Bu. Oke, silakan Di. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu memahami ajaran Katolik dengan sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang. Ya, baik. Setelah kita melihat tujuan pembelajaran, aku mau menjelaskan sedikit tentang bersikap kritis, ya, bersikap kritis. Jadi dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa pada zaman sekarang, ya, kita melihat banyak sekali macam-macam paham ideologi dan gaya hidup, ya, terutama terhadap kaum muda, ya. Jadi kalian bisa lihat zaman sekarang, ya, dengan berbagai macam gaya, ya, film, terus model, gaya hidup, bahkan untuk kata pun sangat terpengaruh terhadap kaum muda, ya, khususnya kalian yang di sini. Ya, baik. Sekarang Ibu mengajak kalian untuk menyimak video, ya, menyimak video tentang viral dua kelompok pelajar tawuran. Warga merekam aksi tak terpuji dua kelompok pelajar di Purwakarta, Jawa Barat. Diketahui pelajar dari SMK YPK dan SMK YKS Purwakarta ini saling kejar dan saling serang menggunakan senjata tajam dan bilah kayu. Tawuran ini terjadi usai pulang sekolah pada Senin sore. Warga yang resah membubarkan tawuran ini. Dalam peristiwa ini, sejumlah pelajar terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Teman berapa orang Pak yang Bapak lihat Pak? Satu orang. Satu orang luka apa? Luka tangan saya tuh satu. Pada bawa senjata tajam. Celurit sama apa? Coba celurit lah. Itu puluhan anak-anak SMK berarti? Ya. Kini polisi telah mengamankan 7 orang pelajar yang terlibat tawuran. Polisi mengimbau kepada pihak sekolah dan para orang tua agar lebih mengawasi anak-anak mereka agar tidak terhasut untuk mengikuti ajakan tawuran. Baik, setelah kalian menyimak video tersebut, ya, video tadi, ya, tentang viral dua pelajar tawuran, ya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan yang perlu kalian menjawab, ya. Nomor 1, bagaimana kalian
kalian menilai sikap orang-orang terhadap tawuran, apakah ada yang mendukung atau menentang. Jadi ini menurut saya ya, tawuran itu adalah sifat dari pelajar yang tidak terpelajar. Jadi tawuran itu tidak hanya merugikan pelajarnya, tapi juga merugikan orang-orang yang mereka sayang, yang menyayangi mereka ataupun masyarakat setempat. Pertama, merugikan diri mereka sendiri. Kerugian mereka adalah terdapat bekas luka di berbagai tempat. Tanggapan saya terhadap video tersebut tadi adalah perilaku mereka yang sangat amat buruk, tidak mencerminkan sebagai mereka itu adalah seorang pelajar. Seharusnya di mana mereka pulang sekolah itu pulang ke rumah, tapi mereka malah keluyuran dengan tawuran begitu tuh tidak mencerminkan mereka banget. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama itu adalah penyebab tawuran. Tawuran itu seringkali dipicu oleh faktor-faktor seperti konflik pribadi. Ya, itu yang sering terjadi di kalangan pelajar. Ya, jadi mungkin karena ada dendam pribadi lalu punya kelompok-kelompok tersendiri sehingga mengakibatkan tawuran tersebut. Lalu ada dampak negatif juga ya. Jadi tidak hanya bagi pelajar yang terlibat dalam tawuran tersebut, tapi mungkin lingkungan sekolah, keluarga atau masyarakat seperti yang kita lihat di video tadi ya, itu sangat merugikan bagi masyarakat yang di luar situ. Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Jadi dalam 3 kelompok ya, dalam 3 kelompok. Di sini silakan kalian untuk membentuk kelompok yang sudah dibagi. Di sini nanti ibu akan mengambil nilai ya, mengambil nilai tentang kerja kelompok kalian ya, diskusi kelompok kalian. Lihat dari keaktifan kalian dalam kelompok. Ya, silakan. Nah, itu nanti penyampaiannya ya. Kami akan menyampaikan analisis masalah berkaitan dengan sikap kritis terhadap ideologi. Jadi kami dari kelompok 2 akan memaparkan kesimpulan yang sudah kami analisa dari video berkaitan dengan tawuran yang sudah kami tonton bersama. Tawuran seringkali dipicu oleh masalah sepele atau konflik antar kelompok. Namun eskalasinya bisa berbahaya bagi masyarakat sekitar. Solusi untuk menghindari tawuran termasuk pendidikan tentang perdamaian, mediasi konflik, dan penegakan hukum yang tegas. Oke, sekian hasil analisis dari kami berkaitan dengan video tawuran. Apakah teman-teman memiliki tanggapan mengenai pendapat kami? Jika ada, silahkan menyampaikan pendapat. Ibu izin bertanya, menurut paparan mereka tadi, gimana sih tanggapan mereka untuk pelaku tawuran itu? Apakah cuma anak sekolahan saja atau bahkan ada orang-orang dewasa yang juga mengikuti konflik-konflik tersebut? Ya baik, kelompok silahkan menjawab pertanyaan Maria tadi. Oke, baiklah, menanggapi pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman kita Maria. Jadi menurut kelompok kami, pelaku tawuran tidak hanya terbatas pada pelajar saja, tapi juga terkadang orang dewasa atau orang tua itu juga sering terlibat dalam tawuran. Meskipun pelajar seringkali menjadi sorotan dalam kasus tawuran, namun orang dewasa juga sama dengan. Silakan kelompok berikut. Oke, baik teman-teman, selamat siang. Oke, di sini kami kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang bersikap kritis terhadap ideologi yang akan dipaparkan oleh teman kami ada. Bersikap kritis terhadap ideologi dapat dilakukan dengan menerapkan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir kritis dapat membantu masyarakat untuk 1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah dengan menggunakan logika, bukan emosi. Yang kedua, terhindar dari pengaruh negatif. Yang ketiga, menggunakan rasionalitas untuk memecahkan masalah, terbuka dan siap untuk dikritik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Oke baik, terima kasih anak-anak yang sudah menyampaikan hasil
sampai 11. Lalu di situ ada pertanyaan ya, pertanyaan untuk kelompok 1, pertanyaan untuk kelompok 2, dan pertanyaan untuk kelompok 3. Ya baik, kalau sudah selesai mengerjakan lembaran kerja tersebut, silakan dikumpul ke ibu, ya nanti kita bisa kasih nilai. Jangan lupa nama kelompok ya, kelompok kelas. Silakan dikumpul. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang materi kita pada hari ini, bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini, dari pertama kita belajar itu mungkin ada kesimpulan dari anak-anak semua. Ibu beri kesempatan untuk memberi kesimpulan, silakan. Oke, baiklah. Kesimpulan dari saya adalah bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna di era modern. Intinya, bersikap kritis adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan diasah. Dengan melatih diri untuk berpikir kritis, kita dapat hidup lebih baik dan berkontribusi positif bagi lingkungan dan juga masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Di sini Ibu sedikit beri kesimpulan. Jadi di sini ada 3 poin. Ya, kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, bersikap kritis terhadap media dan ideologi tanpa tanggung jawab dan dasar yang kuat akan menyebabkan kita hanya ingin tampil beda saja. Sebagai murid Kristus, sikap kritis harus berdasar dan dapat bertanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab. Kita harus melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, itu saja kesimpulan dari Ibu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memberi kesimpulan tadi ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Kira-kira kalian sudah mengerti atau belum dengan mata pelajaran kita pada hari ini atau tema yang kita pelajari pada hari ini? Ya, mungkin ada saran atau masukan dari anak-anak semua untuk Ibu berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ibu persilakan. Saya Bu, Oke, Juan, silakan. menurut saya penjelasan Ibu sudah cukup bagus dan bisa kami terima dengan baik. Saran saya ke depannya ada tambahan game supaya tidak membosankan dalam pelajaran dan juga bisa memperoleh tetap fokus. Oke, terima kasih Juan. Sekarang Ibu mau minta kalian untuk buat aksi. Ya, silakan bagi anak-anak yang sudah membawa kertas karton itu, silakan untuk membuat aksinya itu kelompok 1
Doa ya. Oh ya, kelompok 1 puisi, kelompok 2 doa, kelompok 3 poster. Ya, silakan. Puisi tentang Hedonisme. perihal Hedonisme. hedonisme. Oke. Ya, nanti kita tempel ya ini ya. Ya, ini doa ya. Doa bagi ideologi dalam gaya hidup ya. Jadi nanti ini kita akan tempel ya, supaya teman-teman yang lain bisa membaca tulisan kalian ya. Hasil dari aksi nyata kalian ya. Oke, terima kasih banyak. Oke Bu, ini tugas yang sudah kami susun bareng-bareng di kelompok 3. Ini nanti kita akan kami masukkan ke GG ya. Iya. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Untuk kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita angkat karena mengenai Kristus di dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus yang berkata di kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepada Engkau atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan belajar mengajar kami pada siang hari ini. Tuhan, semoga pelajaran ini bisa menjadi bekal untuk kami di masa depan, dan semoga pelajaran ini bisa kami terapkan di kehidupan kami masing-masing supaya menjadi contoh yang baik dan beriman kepada Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, di dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku naikkan syukurku buat